Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Keluarga tertawa dengar mimpi aneh Soeharto sebelum wafat, padahal diceritakan dengan nada serius. Ada cerita soal mimpi Soeharto beberapa tahun sebelum dirinya meninggal dunia. Soeharto sempat bermimpi aneh 2 tahun sebelum akhirnya meninggal. Ketika mimpi diceritakan, siapa sangka keluarga Soeharto hanya tertawa mendengarnya. Bisa memimpin Indonesia selama 32 tahun tentu menjadikan Soeharto sebagai sosok yang tidak bisa dibilang biasa. Oleh karena itu, kehidupan Soeharto rasanya juga tidak akan habis untuk dibicarakan. Sebab masih banyak sisi lain kehidupan Soeharto yang menarik perhatian sebagian orang dan layak untuk diperbincangkan. Termasuk hari-hari Soeharto pasca jatuh dari kursi kepresidenannya. Sebuah kisah diceritakan oleh Haja Nuk Bresinah Suharjo yang merupakan adik Soeharto. Dalam buku Pak Harto, The Untold Stories, Haja Nuk Bresinah Suharjo menceritakan hari-hari akhir Soeharto menjelang wafat. Termasuk saat Soeharto sempat mengalami mimpi aneh ketika sedang dirawat di rumah sakit. Pada 2006, Soeharto harus beberapa kali dirawat inap di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Pada suatu sore, Soeharto tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Rupanya, Soeharto terbangun dari tidur seusai mimpi. Ketika bangun itulah, Soeharto mengaku baru saja bermimpi. "Aku lagi wae ngimpi. Saya barusan bermimpi," kata Soeharto. Mendengar ucapan itu, Haja Nuk Bresinah Suharjo yang saat itu sedang bersama Tutut datang mendekat. Tutut kemudian menanyai sang ayah, "Mimpi apa toh, Pak?" Soeharto pun segera menjawab, "Nonton gamelan rame nanging ngono sing aneh." "Menonton gamelan rame tetapi ada yang aneh," ujar Soeharto saat itu. Tutut kemudian menanyai Soeharto, "Apanya yang aneh, Pak?" Soeharto pun menjawab, "Kuwi lho, sindene kok wong Sunda kabeh. Itu lho, penyanyinya kok orang Sunda semua." Mendengar jawaban sang ayah, Tutut lalu tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Ya sindene mesti ayu-ayu toh, Pak. Penyanyinya pasti cantik-cantik ya, Pak." "Ya mbuh, ora weruh wong kahanane peteng." "Ya saya tidak tahu karena suasananya gelap," jawab Soeharto lalu tersenyum. Mendengar jawaban Soeharto tersebut, mereka kemudian tertawa. Sedangkan Soeharto kemudian melanjutkan tidurnya lagi hingga azan maghrib tiba. Selang 2 tahun dari mimpi itu, Soeharto kemudian meninggal dunia. Pada 2008 lalu juga mendalam menyelimuti keluarga Cendana. Sebab saat itu Presiden kedua Republik Indonesia meninggal dunia. Tidak terkecuali Sukirno yang merupakan juru kunci makam keluarga Soeharto di Astana Giribangun. Kirno sendiri memiliki pengalaman yang tak bisa dilupakannya saat menjadi saksi penggalian makam Soeharto pada 2008 silam. Itu yang seperti diceritakan pada Pak Harto The Untold Stories. Dalam buku itu, sebelum menggali makam Soeharto, sejumlah persiapan pun telah dilakukannya. Di antaranya, mengadakan rapat yang dihadiri oleh Rina yang saat itu menjadi Bupati Karanganyar, Muspidia, serta mantan Bupati Wonogiri, Teguk Purnomo Siti. Menurut Sukirno, penggalian itu dilakukan pada Minggu pagi. Cuaca di sekitar Astana dirasakannya sangat redup. Padahal saat itu hari masih siang. Matahari entah bersembunyi di mana, tetapi udara tidak terasa panas seperti kalau cuaca sedang mendung. Juga tidak ada awan. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan hujan atau gerimis.
Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, mereka pun duduk mengelilingi tanah makam yang akan digali. Tidak hanya itu, upacara bedah bumi juga dilakukan. Mereka juga berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Upacara kecil itu merupakan permohonan izin Tuhan yang Maha Kuasa agar arwah Bapak H.M. Soeharto yang sangat mereka cintai dikaruniai tempat yang terbaik. Mereka juga meminta kepada Tuhan agar pekerjaan dilancarkan serta selamat. Seusai berdoa, penggalian pun dilakukan. Awalnya tak ada yang aneh pada penggalian makam tersebut. Hijaman linggis yang pertama dan kedua masih berjalan lancar. Namun pada hijaman yang ketiga, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Tepat pada hantaman linggis yang ketiga kali, tiba-tiba dar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras bergema di atas kepala mereka. Terdengarnya suara ledakan itu membuat orang saling berpandangan. Mereka juga berusaha menerka dari mana asal suara tersebut. Bukan seperti bunyi petir, lebih mirip dengan suara bom besar yang meledak di atas cungkup Astana Giribangun. Dan mereka semua terdiam, karena kenyataannya tidak ada yang porak-poranda. Selain itu, seusai peristiwa ledakan, sama sekali tidak ada benda yang bergeser dari tempatnya sebagai akibat bunyi ledakan keras tersebut. Terkait ledakan tersebut, Teguh Purnomo Sidi yang saat itu menjadi Bupati Wonogiri mengatakan, ledakan itu merupakan isyarat. Alhamdulillah, ini mengisyaratkan bahwa Pak Harto benar-benar orang besar. Bumi mengisyaratkan penerimaannya terhadap jenazah beliau. Tutur Pekuk menengahi keheningan. Selanjutnya, penggalian itu dilakukan Sukirno dengan hati sedih. Dia melanjutkan penggalian makam dengan hati yang sedih. Tidak mungkin lagi berebut terungkut bekas isapan Pak Harto yang kemudian dipakai dan dinikmati di depan teman-temannya yang memandang iri kepadanya. Demikianlah kura-kura.